Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan belajar bersama kita. Di tengah sibuknya aktivitas kita, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga sedikit apa yang kita usahakan ini benar besok di hari kiamat, memudahkan langkah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, tertujukan untuk teladan kita, panutan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad. Baik, barakallahu fikum jami'an. Pada kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan yang akan datang insyaallah, kita akan belajar bersama, yaitu 10 kesalahan pekerja dan pengusaha. Ini sengaja kami kumpulkan karena kaitannya dengan apa yang dunia yang setiap hari kita geluti, sehingga harapannya kita bisa terhindar dari hal-hal yang membahayakan kita, baik di dunia kita, lebih-lebih kelak di akhirat. Hudzaifah bin Yaman, dia pernah mengatakan, araftu syarra la li syarri, aku mencari keburukan, mengetahui keburukan bukan karena keburukan tersebut, akan tetapi agar supaya aku tidak terjerumus di dalamnya. Karena nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr. Dulu orang-orang bertanya tentang hal-hal yang baik kepada Rasulullah, sedangkan aku bertanya tentang hal-hal yang buruk. Makhafata an yudrika, karena aku takut hal buruk itu akan menimpaku. Demikian pula di antara yang kami kumpulkan, ya, dari sekian banyak itu mungkin ada 10 ini yang harus kita ketahui manakala kita itu bergelut di bidang, ya, pekerja ataupun pengusaha. Namun sebelum itu tentunya kami menghimbau kepada diri kami pribadi khususnya dan umum, untuk saudara-saudariku semuanya, kita luruskan niat kita di dalam thalabul ilmi ini, tidak lain tidak bukan hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan tanpa niat yang ikhlas, maka apa yang kita upayakan akan menjadi sia-sia. Wa niyatu syartun li sa'iril 'amal biha as-salah wal fasad lil 'amal. Kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam manzumah beliau, niat itu adalah syarat semua amalan. Dikarenakan niat, amalan itu bisa menjadi baik alias berpahala, demikian pula bisa menjadi buruk, menimbulkan dosa. Semua berangkat dari niat masing-masing. Maka mari kita luruskan niat kita, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, di dalam kita belajar bersama pada kesempatan kali ini. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara ibadah yang mulia adalah sabar, dan sabar itu ada 3: as-sabru billah, as-sabru lillah, as-sabru ma'allah. Yang pertama adalah as-sabru billah, sabar untuk senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena la haula wala quwata illa billah. Yang kedua adalah as-sabru lillah, ini sabar dalam kita itu menyiapkan segala sesuatu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini membutuhkan kesabaran. Ya, di antara ini
ya kajian kita pada kesempatan kali ini. Bila ada niat-niat yang keliru, ya kan, niat misalnya niat absen, nah itu diantara niat, akan tetapi itu harus dikalahkan dengan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu ini, melaksanakan perintah baginda Nabi. Yang ketiga adalah as-sabru ma'allah, ya, sabar di dalam kita itu membersamai Allah, maksudnya adalah bersama dengan syariat Allah, ma'a sabilillah, maksudnya adalah bersama jalannya Allah. Dikarenakan meniti syariat ini tidaklah mudah, penuh dengan aral rintangan, maka diperlukan kesabaran. Ya, di antaranya pula adalah ya di dalam kita bekerja dan berusaha tentu banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan syariat, kita harus ketahui untuk kita hindari. Maka di sini sengaja kami kumpulkan 10 kesalahan pekerja dan pengusaha, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala satu memberikan keikhlasan kepada kita, yang kedua adalah memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan secuil apa yang kita usahakan ini. Barakallahu fikum jami'an. Yang pertama adalah yang perlu kita pelajari muqaddimah sebelum kita masuk pembahasan yang akan kita bahas adalah perintah untuk bekerja. Jadi kita itu diperintahkan di dalam syariat kita untuk bekerja. Kita buka surat An-Nisa ayat yang ke-32 ya, karena kita pokoknya berkomitmen sebelum ngaji kita apa? Sebelum ngaji kita ngaji. Ya, sebelum ngaji kita baca Al-Quran. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat yang ke-32. Ya, surat An-Nisa ayat yang ke-32. Sudah? Baik, mari kita baca ta'awudz dulu dan kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ berfirman, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah kalian itu ya tatamannaw, berangan-angan alias mengirikan, iri terhadap apa yang Allah karuniakan dengannya kepada sebagian di antara kalian daripada yang lainnya. Jadi hidup di dunia itu tidak mungkin sama, pasti apa? Berbeda ya, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di mana? Di bawah ya. Nah, kalau itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh merasa kita itu protes ya kepada Allah, tidak boleh. Lirijali nasibun mimma iktasabu. Lihat di sini ya, bagi para lelaki nasibun, bagian apa yang dari ia usahakan. Demikian pula wanita mendapatkan bagian dari apa yang mereka
usahakan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung adalah menetapkan bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan, baik itu urusan dunia ataupun urusan apa? Akhirat. Ya kan? Seperti itu. Ya, ini bahasa kitanya ora ubah, ora apa? Ora ubah, ora mamah, kan seperti itu. Ya kan? Oleh karena itu Allah mengatakan selanjutnya was'alullaha min fadli, maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, ya kan? Dari karunia Allah. Ini menunjukkan bahwasanya usaha kita ini adalah di bawah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita melupakan zat yang telah memberikan kita rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diperintahkan Allah untuk minta karunia Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita itu beriktikal, ya, kita membanggakan diri kita, usaha kita tidak boleh. Lalu Allah menutup, innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Apa yang kalian kerjakan dari usaha, apakah itu sesuai dengan relnya Allah, apakah tidak, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sehingga manakala kita itu melakukan hal-hal di dalam kita itu bekerja dan berusaha di dunia ini yang bertentangan dengan syariat, Allah mengetahui dan Allah akan memberikan konsekuensinya. Juga di dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Jumu'ah, sudah kita baca dulu ya, surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ, fa idza qudiyatis salatu fantashiru bil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila telah ditunaikan sholat Jumat, fantashiru bil ardh, bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Ini menunjukkan perintah kita itu untuk apa? Bekerja. Ya, carilah dari karunia Allah, wadhkurullaha katsiran. Sekali lagi, dan zikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir atau ingat yang banyak. Ini menunjukkan jangan sampai di dalam kita itu berusaha mencari karunia Allah itu terdapat unsur-unsur pelanggaran di dalam syariat kita yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Bila itu kita kerjakan, kita mencari rezeki, mencari maisha, mencari karunia Allah, ya, dengan tetap mengingat rel-relnya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, la'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung di dunianya hingga kelak sana di akhirat. Anjuran bekerja juga disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadis beliau, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu apa? Bi an yahtatiba ahadukum huzmatan ala wahrihi khairun min an yas'ala ahadan fayutihu aw yamna'ahu. Ya, salah seorang dari kalian itu bekerja mengumpulkan ya ikatan-ikatan kayu yang dia pikul di atas punggungnya, itu lebih baik daripada hanya dia sekedar minta-minta kepada seseorang, lalu orang tersebut ada yang ngasih, orang tersebut ada pula yang tidak mengasihi dia, tidak memberi dia. Nah, ini menunjukkan perintah kita semuanya untuk bekerja, dan banyak sekali di dalam syariat kita perintah untuk kita itu bekerja. Jadi Islam itu memerintahkan umatnya agar apa? Bekerja, tidak malas-malasan, ya, untuk semangat dalam beraktivitas, ya, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tadi sudah kita singgung bahwasanya ketika kita itu mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dikerjakan dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik sesuai dengan syariat Allah, ya. Untuk urusan dunia Rasulullah serahkan kepada kita, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata beliau, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tapi ingat, jangan sampai menerjang apa? Larangan Allah. Oleh karena itu di sini ya 10, ya, tidak bisa kita bayangkan 1000 kesalahan apa? Pekerja dan pengusaha, pusing kita, ya kan? Gitu, ya, seperti itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis
ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, Inna ruhal kudus nafatha fi raw'i, inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya Ruh Kudus, yaitu Jibril alaihissalam, telah membisikkan ke dalam jiwaku bahwasanya tidak ada jiwa yang dia itu mati sampai dia sempurnakan, dia mendapatkan kesempurnaan rezekinya. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fil talab, dan berbuatlah baik di dalam mencari rezeki. Perbaguslah cara kalian mengais rezeki, ya kan? Seperti itu. Wala yahmilannakum istaqa'ar rizq an tatlubuhu bi ma'asillah. Dan jangan sampai ya menurut kalian lambatnya rezeki Allah yang datang kepada kalian itu membawa kalian kepada mencari rezeki tersebut dengan kemaksiatan kepada Allah. Fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi ta'ati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapatkan apa yang ada di sisinya kecuali dengan ketaatan kepadanya. Oleh karena itu penting sekali kita hayati, cermati ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Ternyata Allah perintahkan kita untuk mencari dunia, akan tetapi dengan rambu-rambu rel yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang ya kebanyakannya dikerjakan oleh para pekerja dan pengusaha. Apa saja itu? Yang pertama, kesalahan terbesar, dosa yang paling besar. Apa itu? Wuqu'ihim fil kufri wasyirki. Terjatuhnya mereka ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Ya kan? Aku bosan jadi melarat. Masa aku seperono seperti ini melarat? Caranya juga ya we yang ngomong kayak orang pintar. Jago pesu kian. Rumahnya mana mas? Balaan. Oh, Mana lagi? Tonggo. Seperti itu. Bahkan sampai ada ya tempat-tempat seperti itu yang diyakini di situ apa? Yang bisa mendatangkan ya kesugihan dan seterusnya, melaris. Oleh karena itu kita lihat ya banyak orang itu ketika berusaha, dia bekerja, dagang dan seterusnya, ya ada mencari pesugihan, ada yang menggunakan jimat agar apa? Misalnya kalau dia itu bekerja ataupun dia itu karyawan atau apa, pakai jimat agar naik pangkat misalnya. Ya pakai penglaris biar dagangannya laris manis kan gitu ya, dan lain-lain. Tidak lain tidak bukan itu semua adalah kesyirikan, dan itu adalah pantangan kesalahan pertama terbesar ya orang-orang yang bergelut di dunia usaha. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dosa yang satu ini. Padahal Rasulullah itu berbuat kesyirikan atau tidak? Tidak. Tapi tetap saja Allah apa? Ingatkan. Apa itu la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, la in asyrakta, wahai Muhammad, kalau engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, sungguh akan gugur semua amalanmu, dan engkau kelak di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Jadi jangan sampai kita itu demi mendapatkan secuil dari apa dunia ini ya kita melakukan kesyirikan. Dosa syirik itu tidak diampuni Allah manakala pelakunya tidak bertobat kepadanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang di bawah itu bagi orang-orang yang Dia taala kehendaki. Jangan sampai
kita itu terjerumus ke dalam kesyirikan apapun ragamnya dan macamnya. Ya, embuh itu bentuknya, ya, embuh itu bentuknya pecah, ya, embuh itu bentuknya kain mori, ya, apa lagi Pak? Semar guyu, ya kan? Atau apa, ya kan? Apa ya Mas? Laris. Atau dalam mengadopsi dari budaya-budaya orang kan kafir. Itu patung apa Bi? Kucing. Kucing apa namanya itu Pak? Kucing apa? Sengawi-awi itu Pak. Ada tak? Itu budaya dari orang kafir, orang Jepang, ya kan? Meyakini itu sebagai apa? Menarik Allah pelanggan. Alhamdulillah, tidak boleh hal-hal yang seperti ini, tidak boleh. Oleh karena itu di dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok dari manusia, mereka itu minta perlindungan, minta tolong kepada sekelompok jin, ya kan? Fazaduhum rahaqa. Hal itu menambah dosa dan kesalahan kepada mereka. Ya, bekerja sama dengan apa? Jin, ya kan? Cari apa tadi Pak? Pesugihan. Pasti jin tersebut akan memberikan syarat-syarat yang mana ini adalah keluar dari syariat. Nyembelih ayam apa? Ayam apa? Boleh enggak Pak? Boleh saja dimakan, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ditujukan untuk selain Allah, ini yang masalah. Ini apa Pak? Kesyirikan. Sekalipun pas beleh apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niatnya ditujukan untuk apa Pak? Selain Allah, itulah kesyirikan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya sholat, sembelihan, hidup matiku semuanya untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi yang pertama itu kesyirikan, ya, bahaya sekali, ya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat yang paling terakhir 110, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, aku ini manusia seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya ilah kalian, sesembahan kalian itu Tuhan yang satu, yaitu Allah. Maka jangan persekutukan Dia. Apa lanjutannya? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharapkan bisa bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan sholihah, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang baik. Kata para ulama, amal di sini baik amal untuk mencari dunia ataupun amal untuk mencari apa? Akhirat. Itu dengan amalan sholihah, ya kan? Dengan amal yang baik. Ditutup wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dan jangan dia itu berbuat kesyirikan di dalam ibadahnya dengan seorang pun, kepada seorang pun. Loh, memang bekerja itu ibadah loh. Kerja kan ibadah, ya kan? Nah, termasuk di dalam bekerja tidak boleh di situ tercampurkan kesyirikan. Itu kesalahan pertama, dan ini kesalahan yang paling apa? Besar. Yaitu apa? Melakukan praktek-praktek kesyirikan, kekufuran di dalam, ya, usaha dia, di dalam jual beli dia dan seterusnya. Nah, kita jangan sampai ikut-ikutan, kita jangan sampai terjerumus. Kalau kita lihat, ya, kita berusaha untuk mengingkarinya. Gopo gile, laris, ya. Orang Amerika lah yo, disukai mana? Orang aku ini gile, nah kan gitu. Jangan kok kadang orang, misalnya ya kan, senang gue mana kok, nah dan seterusnya. Kita ajak untuk berpikir yang logis. Bagaimana masyarakat kita masih mau maju kalau 2025 masih percaya yang begitu, kan seperti itu. Karena itu dilarang, ya, dilarang di dalam syariat kita dengan larangan yang sangat apa? Keras, ya kan. Yang kedua, di antara kesalahan pekerja dan pengusaha apa itu? Meninggalkan sholat.
Ya, meninggalkan apa Pak? Sholat, ya kan, demi hanya sedikit dari dunia. Naudzubillah. Ya, karena Allah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103 Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata, sesungguhnya salat itu kanat 'alal mu'minin, kewajiban bagi orang-orang beriman, kitaban mauquta, ya kan, ketetapan kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya. Sehingga jangan sampai kita tinggalkan sholat, ya kan, menunda-nunda saja kalau bisa jangan, apalagi kok malah meninggalkan. Dan kita lihat ya, tidak sedikit di antara pekerja dan pengusaha meninggalkan sholat tanpa udzur, ya, meninggalkan sholat tanpa apa? Ada udzur. Emang ada udzur meninggalkan sholat? Tidak ada. Udzur meninggalkan sholat ada apa tidak? Tidak ada. Kalau tidak sholat hingga keluar waktu karena udzur ada. Ya, contohnya apa? Ketiduran, ya, kesel, bangun, ya kan? Tidur, bangun apa? Maghrib, bangun apa? Maghrib, ya sudah, udzur, ya kan? Atau sama, ya, pulang kalau bahasa jadi asar, ya kan ya? Nek baru maghrib berarti kan sudah habis waktunya. Ya tetap dia kerjakan apa? Sholatul qada'ul asri, mengqada' salat apa? Asar, ya kan, seperti itu. Ya, dia pulang bekerja sampai capek, ya, sampai di rumah jam berapa? 12:30. Pernah ketemu bakul cilok, ya, rumahnya bakul cilok atau bakul apa? Lupa, yang keliling itu, kayak rumahnya itu Taman Sarina itu apa itu? Wonogiri itu Pak, mana? Iya. Mana? Ya, tak tanya jam berapa Pak? Jam 11 sampai rumah 12:30. Setengah Pak? 1. Ya kan, seperti itu. Ya mungkin saya capek dan seterusnya. Ya, dia sudah berusaha ingin bangun pagi subuh, ini adalah karinan. Ya, udzur. Ya, jangankan kita, Rasulullah dan para sahabatnya pernah mengalami kejadian yang demikian karena apa? Capek. Nah, ini kesalahannya apa? Sengaja dia meninggalkan apa? Sholat. Nah, ini kesalahan yang besar. Ya, murid neng dunya guru sedih. Ya, hanya apa? Sebentar. Mengapa kita tinggalkan sholat? Ya kan? Di dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in afsadat faqad khaba wa khasira." Sesungguhnya hal pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba kelak di hari kiamat dari amalannya adalah sholatnya. Maka bila sholatnya itu baik, dia akan selamat dan beruntung. Namun bila buruk, dia memburukkan sholatnya, maka dia akan rugi dan celaka. Ya, rugi dan celaka. Ya. Maka seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh meninggalkan apa? Sholat. Nah, kemarin sudah kita pelajari ya, bahwasanya di antara apa? Tipu daya setan itu adalah membisikkan kepada apa? Manusia untuk meninggalkan hal apa ya? Yang utama, menuju hal yang kurang utama. Ya, seperti itu. Demikian pula sholat misalnya ya. Sholat paling baiknya dikerjakan apa? Segera di awal waktu, dibisikkan oleh setan ya. Go bar toko singkas. Ya, rampung toko siji apa? Ku ngarepe neh. Terus ngantek ngepres. Mau habis waktu sholat apa? Zuhur atau asar. Ya kan, seperti itu. Ya, itu tipu daya setan. Karena di dalam kitab beliau Ibnu Qayyim Bada'iul Fawaid, Ibnu Qayyim mengatakan setan itu mengajak kepada satu di antara 6. Mentok-mentok nanti kalau tidak bisa 6-6-nya yang ketujuh, senjata terakhir. Pertama tadi yad'uhu ilal kufri wa syirki, mengajak kepada
dosa kufur, dosa syirik. Kok angel gagal, imannya kuat, akidahnya bakoh. Maka yang kedua apa Pak? Yad'uhu ilal bid'ah, mengajak kepada kebid'ahan. Kok angel, susah? Yad'uhu ilal kabair. Nah ini mengajak kepada dosa besar. Di antara dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar yang ada adalah apa? Tarkus sholat. Sengaja meninggalkan apa? Sholat 5 waktu. Masih gagal, diajak kepada dosa kecil. Kok masih belum bisa, diajak kepada menghabiskan waktu kepada hal-hal yang mubah. Kok masih belum bisa, diajak ini tarkul fadail, meninggalkan hal-hal yang lebih utama menuju hal yang kurang utama. Ya kan seperti itu. Antara tadi menunda-nunda sehingga dia tidak mendapatkan jamaah. Padahal sebenarnya dia bisa mendapatkan apa? Jamaah. Ya kan? Masih gagal pula sampai yang nomor 6. Apa yang dilakukan setan? Yad'u hizbahu liyu'dhuhu. Yang mengajak bala tentaranya untuk mengganggu, menyakiti anak Adam tersebut. Ya, Kanjeng Nabi itu tidak bisa dibujuk 1 dari 6 ini. Terakhir apa? Dilarang. Kirimlah Abu Lahab, dikirimlah Abu Jahal. Nabi ingin apa? Nabi diganggu ketika berdakwah, ya, diboikot selama 3 tahun, ya kan? Kemudian disawati ketika dibalangi, dilempari batu ketika berdakwah ke Taif, diancam mau dibunuh, bahkan sudah direncanakan pembunuhan, semuanya sudah berada di rumah, di depan rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Manakala keluar, ya, semuanya akan merangsek untuk menikam baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah tidak ada di rumahnya beliau pun, ya, dibikin sebuah sayembara. Man ata bi Muhammadin hayyan aw mayyitan lahu mi'atun naqah. Barang siapa bisa membawa Muhammad, baik itu masih hidup atau sudah mati, bagi dia 100 ekor unta. Sehingga ketika berpisah dengan Mekah, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaummu tidak mengeluarkanku dari dirimu, tentu aku tidak akan meninggalkan Mekah. Itu. Jadi apa yang kedua? Meninggalkan sholat. Yang ketiga, di antara kesalahan pekerja dan pengusaha adalah apa itu? Demi usahanya, dia berani untuk curang, dia berani untuk berbohong, dia berani untuk menipu. Ya, dia melakukan kebohongan, penipuan, ya, di dalam usahanya tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marra ala subrati ta'am, fa'adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqal ma hadha ya sahibat ta'am, qala asabathu sama ya Rasulullah, qala afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahu nas man ghasya falaysa minni. Suatu ketika, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang yang dia itu berdagang makanan, makanannya ditumpuk. Makanannya siapa? Ditumpuk. Maka Rasulullah memasukkan tangan beliau ke tumpukan makanan tersebut, ya kan? Lalu Rasulullah menemukan bahwasanya di bawah itu makanannya basah. Karena kalau makanan basah itu mudah apa? Busuk, kan gitu ya. Karena kita tahu kalau di sana makanannya kering-kering, roti kering, korma apa kering, biar dimasukkan kok basah. Lalu ditanya, mahadha ya sahibat ta'am. Ditanya Rasulullah, lah ini apa ini? Ini apa ini? Menjual makanan. Qala asabathu sama. Wahai Rasulullah, itu ketimpa hujan. Ketimpa apa? Hujan. Padahal ini dia itu menyembunyikan apa? Cacat. Ya, yang basah ditaruh di mana? Karena yang bosok-bosok itu kok mana Pak? Taruh bawah, kan seperti itu. Ketimpaan hujan ya Rasulullah. Qala afala ja'altahu fawqa ta'am. Nah kalau gitu kenapa enggak kamu taruh di mana? Di atas, biar orang kayak yarahu nas, biar manusia tahu. Ya kan? Jadi takaran kan gitu kan? Ditaker sing dhuwur apa? Bagus-bagus, yang bawah apa? Itu sudah basuh, sudah karena bosok-bosok dan seterusnya. Kenapa enggak kamu taruh atas, biar orang-orang
tahu. Man ghasya falaysa minni. Kata barang siapa yang curang, barang siapa yang menipu, bukan termasuk golonganku. Loh itu, Masya Allah, ya kan? Kalau bukan golongan Kanjeng Nabi, terus golongannya siapa? Ya, bahaya sekali yang seperti itu. Berarti ini termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Ya, coba mang cicip ini. Nah, mana sebutan? Itu sama di mana sih? Pinten ini kali kilo nomor 3 kilo. Siapa pinten ini Pak? Kali kilo nomor 3 kilo. Kali kilo mau tak buku. Ini pun ya. Milih dia nomor kilo ini, pulau percaya dengan. Ini pun. Dioplos sampai di rumah Pak. Yang manis 2, yang lainnya apa? Cut misalnya, alhamdulillah, ya kan tidak boleh seperti itu. Dikhawatirkan bukan termasuk golongannya Kanjeng Nabi. Kalau bukan termasuk golongannya Kanjeng Nabi, di golongannya sopo, alhamdulillah. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Wal makruh wal khida' benar. Orang yang membuat makar, orang yang menipu, orang yang mengelabui, tempatnya di neraka. Ya, penipuan, pengelabuan itu tempatnya di neraka. Ada kisah menarik ya yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim ya di dalam kitab beliau Al-Hilyah. Cerita yang kita semuanya sudah tahu ya, cerita siapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anna Umar Ibn al-Khattab kana fi lailatin minal layali yatafaqqadu ar-ra'iyah. Suatu ketika Umar bin Khattab itu berada pada aktivitas keseharian dia pada malam hari, yaitu apa? Keliling melihat keadaan rakyatnya. Famara 'ala imra'atin wa ma'aha ibnatuha. Lalu suatu ketika berkeliling malam itu Umar itu melewati rumah seorang wanita, di situ ada dia dan anaknya, ya. Wahum yakhuduna al-laban, ya, sedang memproses susu, ya kan, naker ilang sakti turutanipun, ya, naker dan seterusnya, ya. Falamma aradat antad al-ma' al-laban min ajli antazid al-kamiyah wa tabi faqalat al-ibnatu. Tatkala ibunya itu hendak mencampurkan susu dengan apa? Air. Supaya apa? Supaya apa, Pak? Kuantitasnya bertambah. Susunya campur apa? Air. Biar dia apa? Bertambah jumlahnya. Ya kan, seperti itu. Dan tadinya tambah apa? Oke. Ya kan? Seperti itu. Maka apa? Anak perempuannya tadi berkata kepada apa? Ibunya, apa itu? Lataf aliyah umi, jangan engkau lakukan hal itu ibuku. Faqalat lima, ditanya, loh mau kok gak boleh? Faqalat al-ibnatu, dijawab oleh anaknya, ama sami'ti amiral mu'minin qad nada finnas alla yukhallita al-laban alla yukhallaqa al-laban bima. Tidakkah Anda mendengar? Ya, Amirul Mukminin sudah memerintahkan kita semuanya tidak boleh mencampurkan susu dengan apa? Air untuk dijual. Qalat al-mar'atu, lalu ibunya menjawab, wa aina Amirul Mukminin? Wa aina Amirul Mukminin? Nah, mana Amirul Mukminin? Enggak ada. Dia enggak lihat kita. Qalat idza kana Amirul Mukminin la yaraki fa innallaha yaraki. Anaknya menjawab lagi, kalau Amirul Mukminin tidak melihat Anda, sesungguhnya Allah melihat Anda. Wasami al-kalam Umar bin Khattab. Hal itu didengar Umar bin Khattab. Kan di luar kan didengar, Masya Allah, ini anak wanita yang soleh ini, ya kan, mengingatkan apa? Ibunya. Lalu fazawwajal fata min ibnihi Asim, sehingga Umar pun menikahkan wanita tadi dengan anak beliau yaitu Asim. Wa minha dhahara Umar ibn Abdul Aziz, dan dari dialah wanita tadilah muncul, yaitu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Apa? Jujur, tidak berbuat curang, tidak menipu dan seterusnya. Kalau kita ada campurannya ya kita apa? Terangkan, ya. Nah, kita terangkan campurannya ini. Karena orang itu kan ya melihat dari dohirnya, ya kan? Oh ini madu, tidak no apa Pak?
gula, ya kan gitu. Ini misalnya mohon maaf ini misalnya apa gitu, sari kurma, ya, tiba bodoh misalnya seperti itu. Tidak boleh, harus diterangkan. Ya, tidak boleh apa? Kata Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Bahaya sekali. Jangan sampai karena dunia yang sedikit, ya, kita terjerumus dalam hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Yang keempat yaitu adamul amanah. Tidak amanah dan juga korupsi. Tidak amanah dan apa, Pak? Korupsi, ya. Karena ketidakamaнаhan dan korupsi ini seperti penyakit yang telah menjamur di mana-mana. Tidak lepas pula menjangkit para pekerja, mulai dari korupsi uang, ya kan ya, korupsi waktu, ya, korupsi apa lagi, Pak? Ya, korupsi macam-macam, ya. Maka hal ini harus dihindari, termasuk kesalahan di antara pekerja dan pengusaha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58, "Innallaha ya'murukum an tu'addil amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Ya, seorang muslim juga harus menunaikan dan melaksanakan persyaratan yang dia setujui. Syaratnya apa? Bekerja mulai dari jam sekian sampai sekian, ini sudah kita tunaikan. Al-muslimuna ala syurutihim. Ya, kaum muslimin itu ya terikat dengan syarat-syarat yang mereka setujui. Jangan kita itu tidak amanah, jangan kita mengkorupsi waktu, jangan kita mengkorupsi ya hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak hanya untuk antum semua, juga untuk kami pribadi. Ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti ini. Karena memang ya sudah kita sampaikan tadi, setan itu ingin menyesatkan kita semua. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi keagungan ya Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya. Jadi hal-hal yang dirasa sudah biasa, ya korupsi ini kan mulai dari atas sampai bawah. Ya, jadi kalau kita wah ini, ya saya misal ya Pak, sama, ya. Al-mulad mir'atur ra'iyah. Pemimpin itu cerminan dari apa, Pak? Dari rakyat, ya. Bagaimana bisa hilang? Ya kalau kita hilangkan dari bawah, ya kan seperti itu. Ya, kalau hilang, insya Allah Allah berikan ya pemimpin yang baik kan gitu. Nah, kita fokus pada ya yang kecil dulu, yaitu di tempat kita bekerja, ya kita berusaha untuk amanah. Kita jauhi yang namanya korupsi. Sekalipun itu korupsi waktu, jangan. Ya, kalau kita mau mengurangi waktu kita berizin dulu. Ya, karena kita masih terkontak. Kalau kita itu misalnya ya ada udzur kita sampaikan. Ya, kita sampaikan. Jangan sampai kita dicap oleh syariat orang yang tidak amanah. Orang yang tidak amanah berbahaya sekali. Orang yang tidak amanah berbahaya sekali. Ya, karena amanah itu adalah perkara yang besar kelak di hari kiamat yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, bahkan kata para ulama, bila seseorang itu mengerjakan ya, hal-hal yang bertentangan dengan amanah, korupsi, berbohong dan seterusnya, berarti dia itu terdapat pada dirinya ciri kemunafikan, walaupun itu hanya sugro, hanya apa? Kecil. Karena sugro itu menjerumuskan kepada yang kubro. Ada kiamat sugro, mesti ada kiamat apa? Kubro, kan gitu. Rasulullah bersabda ayatul munafik talaf, tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau bicara bohong, kalau berjanji tidak menepati, kalau dia diberi amanah berkhianat. Na'udzubillah, ya kan? Yang kelima, yang terakhir, karena ada 10 loh. Kali ini yang kelima dulu, 55 ya, lanjutannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Yang kelima apa itu? Nah ini, tidak memberikan upah, tidak memberikan apa? Upah tepat waktu tanpa udzur. Ya, tidak memberikan upah tepat waktu tanpa apa?
udzur. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya al-muslimuna 'ala syurutihim. Kaum muslimin itu terikat dengan perjanjian syarat yang mereka apa? Mereka sepakati. Ya, kerja dari sekian sampai sekian, nanti upahnya sekian dan diberikan pada waktu ini harus dikerjakan. Bahkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perintahkan kalau bisa upahnya itu diberikan sebelum keringatnya apa Pak? Kering. A'tul ajir ajrohu qabla an tajifa araquhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, a'tul ajir, berikanlah upah pekerja qabla an yajifa araquhu, sebelum keringatnya kering. Berarti menunjukkan apa ini? Bukan terus sebelumnya dikasih, tidak, tapi apa? Ketika sudah selesai, belum kering keringatnya, berikan. Jadi kalau tidak ada udzur, jangan kita tunda di dalam memberikan apa? Upah. Ya, oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahum. Kalau wanita-wanita itu menyusui anak-anak kalian, ya, dan dia itu adalah wanita yang bekerja menyusui anak, karena zaman dulu seperti itu. Jadi ada wanita yang bekerja, dia punya anak, lalu dia juga menyusui anaknya orang lain, lalu diberi apa? Upah. Karena zaman dulu kita tahu, ya, orang-orang yang hidup di Mekah itu membawa ataupun anaknya itu dibawa kemana? Ke pedesaan, ke Badui. Tujuannya apa? Satu, dihindarkan dari penyakit yang ada di mana? Di kota. Yang kedua adalah apa? Untuk mengambil bahasa dari mereka dan juga adab dari mereka. Sehingga sejak bayi itu sudah apa? Berpisah dengan apa? Orang tuanya, ya kan? Ya. Sama bila ada seorang laki-laki bercerai dengan istrinya misalnya, ya kan, ya kan sudah tidak wajib memberikan nafkah, tapi anaknya disusui oleh dia, maka wajib apa? Memberikan haknya. Ya, fa in arda'na lakum, bila wanita-wanita tersebut menyusui anak-anak kalian, fa'atuhunna ujurahun, berikan upahnya. Jangan engkau tunda. Atul ajroh qabla an yajifa araquhu, berikanlah para pekerja upahnya sebelum keringat mereka mengering. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan apa itu haram hukumnya? Menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu, ya kan? Jadi haram hukumnya. Namanya haram kalau dikerjakan berarti apa? Dosa, ya kan? Sinkronisasi gitu, nyedok deposit sih. Nah, lumayan kan? Nah, berapa misalnya? UMR 2 juta, pengen berapa? Berapa Pak? Karyawan 2000 misalnya, berapa itu? 2 juta pengen 2000, berapa Pak? Ditunda selama 3 bulan dan 10% itu. Nah, seperti itu. Nah, naudzubillah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, berarti kan kalau tidak memberikan tepat waktu, dia berhutang apa tidak Pak? Berhutang. Matlul ghani dzulmun. Orang yang menunda-nunda, ya, memberikan hak orang lain, itu adalah sebuah kedzaliman. Dan kita sudah pelajari adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman akan menjadi kegelapan besok di hari kiamat. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari sifat-sifat tersebut, kesalahan pekerja dan pengusaha. 5 dulu yang kita pelajari, nomor 6 sampai 10. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Satu apa tadi Pak? Bukan kesyirikan. 2, sholat. meninggalkan sholat. 3, Berdusta. ya, berdusta, menipu, ya kan? 4, tidak amanah, korupsi. Yang kelima, banter pun yang nomor 5 ya. Yang nomor 5 ya. Ya, seperti itu ya. Tidak memberikan upah tepat waktu tanpa ada udzur. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Bila ada luput dan salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.